Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan Maulidia Saputri dengan NIM 2707424 dan juga Sabrina dengan NIM 2500. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan tentang model-model pendidikan masyarakat. So, stay tune ya. Jadi pembahasan yang pertama ada konsep dari pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat atau community based education sebagai salah satu inovasi dalam reformasi pendidikan di Indonesia adalah sebuah konsep manajemen pendidikan yang ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, orang tua, dan stakeholder atau pihak yang berkepentingan dan dapat memengaruhi untuk berpartisipasi dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan, dan sejalan dengan itu, lembaga pendidikan lebih diorientasikan pada upaya untuk menghasilkan suatu output yang dapat berafiliasi dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder sendiri. Nah, kemudian pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pendidikan dari masyarakat yang artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat yang artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan objek. Nah, kemudian pada konteks ini masyarakat dituntut peran aktifnya dalam setiap program pendidikan. Nah, kemudian adapun pendidikan untuk masyarakat yang berartikan masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara singkat, dikatakan masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk, dan oleh masyarakat sendiri. Nah, maka dari itu, melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan. Dari sini kemudian berkembanglah model-model atau bentuk pendidikan berbasis masyarakat. Kemudian di sini kita mengambil 5 model-model pendidikan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada lembaga kursus dan pelatihan, yang kedua ada kelompok belajar, yang ketiga ada pusat kegiatan belajar masyarakat, yang keempat ada majelis taklim, dan yang terakhir ada seminar. Kita memasuki lembaga yang pertama, yaitu lembaga kursus dan pelatihan. Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. LKP di Indonesia bernaung di bawah Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang jenisnya terdiri atas 224 jenis keterampilan dan kemudian secara resmi dibakukan menjadi 66 jenis keterampilan. Selanjutnya ada kelompok belajar atau kejar, adalah jalur pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi peserta didik yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah seperti Cambridge atau IB International Baccalaureate. Kejar paket ini diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang beruntung, yakni tidak sekolah, usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, putus sekolah, dan putus lanjutan. Dilanjut, yang kemudian yaitu ada PKBM. PKBM merupakan satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat
yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alamnya. PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat dikelola secara profesional oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratan, dan jadwal pelaksanaannya. Nah, dengan demikian, kegiatan pendidikan masyarakat ini yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat luas, sekarang secara berangsur semakin memasyarakatan dan diketahui oleh semua warga masyarakat. Selanjutnya ada Majelis Taklim. Secara terminologis, Majelis Taklim mengandung beberapa pengertian yang berbeda. Effendi Zakarsy dalam Musyin mengatakan, Majelis Taklim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama. Kemudian, dalam musyawarah Majelis Taklim se-DKI pada Juli 1980, dirumuskan definisi Majelis Taklim, yaitu lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri dan diselenggarakan secara berkala, teratur, serta diikuti peserta jamaah yang relatif banyak. Dan Majelis Taklim ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun serta serasi antar manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya manusia dan sesama, manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina pribadi dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan realitas dalam masyarakat, Majelis Taklim bisa juga diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar, terutama bagi kaum muslimah dan muslimin, dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan berbagai wadah melaksanakannya, berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. Nah, sampai pada yang terakhir nih. Yang terakhir ada seminar. Seminar adalah pertemuan guna membahas sebuah masalah yang dilakukan secara ilmiah. Pada umumnya, seminar menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, seminar akan lebih efektif apabila ada beberapa hal yang memenuhi, yakni diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada tersedianya waktu yang cukup untuk membahas persoalan. Yang kedua, problem sudah dirumuskan dengan jelas. Nah, yang ketiga, para peserta dapat diajak untuk berpikir logis. Yang keempat, problem memerlukan pemecahan yang sistematis. Yang kelima, problem akan dipecahkan secara menyeluruh. Dan yang keenam, yakni yang terakhir, moderator dan pembicara terampil dalam mengarahkan dan menyampaikan materi. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan semua pematerian dari kelompok kami, yakni kelompok 12. Kami berharap teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini dapat mencerna dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang lebih bermanfaat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.